warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sumber? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Pak Kat. Intan ya. Terima kasih Pak Sumber. Sebelumnya mohon maaf Pak Sumber, jadi kehadiran kami di sini saya dan Bu Intan, kami akan melakukan wawancara pada Pak Sumber kaitannya dengan cara-cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, gitu loh Pak. Jadi nanti kami ada 8 pertanyaan, nanti saya nomor 1 sampai 4 dan kita nanti ya selanjutnya 5 sampai 8. Saya mulai Pak Sumber. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama Pak Sumber, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Mengidentifikasi ya. Yeah. Ya, terima kasih. Jadi apa itu istilahnya agak sulit ya. Mungkin gini ya, dilema etika itu kan ada hubungannya dengan apa ya, dengan tingkah laku atau apa teman kita, kemudian rujukan moral itu terutama mungkin kaitannya dengan apa, pengelolaan, misalnya ada uang terus jadi gini. Jadi saya mengidentifikasinya seperti ini. Jadi yang saya lakukan untuk mengetahui kalau ada orang itu adalah saya mengadakan pendekatan-pendekatan kepada guru, Pendekatan personal. nih. Karena ini karena kita kan semuanya apa pendidik, maka kalau kita lakukan pendekatan yang intinya sistematis itu malah tidak mengenal, artinya kan merasakan. Maka saya lakukan pendekatan personal, artinya ajak komunikasi intens, di mana saya kalau sudah tahu oh sama-sama sudah nyaman, maka saya baru masuk ke sana. Saya mencari tahu apakah di rekan-rekan saya itu ada problem terkait dengan Dilema etika ataupun rujukan moral. Dilema etika contohnya mungkin seperti itu. Mungkin ada teman kami yang mungkin kok sering marah-marah dengan sejabat itu ada apa? Nah itulah. Artinya kan saya tidak serta-merta menyalahkan yang marah dan yang dimarahi. Dua-duanya saya cari tahu dulu latar belakangnya apa. Setelah mereka nyaman, saya bisa masuk ke diterima oleh mereka komunikasi, maka kita ajak duduk bersama supaya masalah-masalah seperti itu bisa cari. Dengan seperti itu kan di lingkungan kita menjadi keluarganya di rujukan moral misalnya. Kita sebagai hidup di masyarakat itu biasanya kan tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari. Kadang kalau kita tidak bisa memanajemen keuangan itu bablas. Kadang itu ada, apalagi misalnya menjelang hari seperti ini, kita tidak teringat gaji kita berapa. Kita ingatnya itu ada info di WA diskon di matahari berapa. Itu semua mungkin akhirnya menimbulkan masalah juga. Akhirnya kan mungkin suatu ketika ada kejadian seperti ini. Ya, saya ditanya, misalnya saya ditanya, saya tidak tahu kok bermasalah seperti ini. Maka saya lakukan pendekatan kepada rekan yang mengalami peristiwa seperti itu. Terus dari sanalah saya tahu permasalahannya, problematikanya apa, maka kita ajak duduk bersama untuk apa, karena fungsi saya adalah untuk juga mendampingi, memberikan masukan-masukan yang bisa membangun untuk menjadi lebih baik. Artinya dalam tanda kutip untuk seperti itu kan kita tidak boleh bilang salah, jangan dilakukan. Jadi pertama cara mengidentifikasinya panjenengan melakukan pendekatan dulu, dan setelah itu
diajak ngobrol bersama, sama kalau sudah nyaman ya kita langsung diberikan masukan dengan arahan. Terima kasih Pak Sumber. Ini untuk pertanyaan yang kedua nih. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi yang kita kembali ke marwah kita. Jadi walaupun seorang kepala sekolah itu mestinya kan guru. Guru itu kan tugas utamanya yang mendidik dan mengajar. Contoh soal seperti ini. Misalnya pada waktu itu saya contohkan anak-anak kesiswaan itu saya dalam rangka kegiatan LDK. Memang betul-betul membutuhkan saya. Ya. Di waktu yang bersamaan di wilayah itu saya ikut tes kepala sekolah berprestasi. Sama-sama baik, sama-sama. Ya, ini dilema etika. Maka saya utamakan, yang saya utamakan adalah tingkat kebaikan sekolah di mana, maka saya utamakan adalah anak. Karena kembali tadi fungsi saya sebagai guru kan untuk membesarkan sekolah. Betul. Dan keberpihakannya pada murid. Artinya kalau saya berat dengan yang saya tadi, artinya kan saya mementingkan diri saya sendiri. Betul. Saya lebih mementingkan karir saya sendiri. Itu kan menurut saya tidak. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi Pak Sumber lebih condong berpihak pada siswa untuk kepentingan kemajuan siswa gitu ya, karena mungkin bobot moralnya lebih berat yang di situ daripada untuk kepentingan pribadi itu Pak Sumber ya. Di samping itu juga kita harus mempertimbangkan skala prioritas. Misalnya seperti ini. Dulu saya pas di sekolah yang lama itu saya di satu pihak saya harus mengikuti seleksi sekolah penggerak. Salah satu pihak pada waktu yang bersamaan, di minggu yang bersamaan, saya harus menyiapkan sekolah saya sebagai sekolah di level nasional. Jadi ada dua yang membuat saya dilema. Maka saya utamakan yang untuk kebersamaan. Maka saya pilih untuk pada itu saya memilih untuk konsentrasi ke kegiatan nasional, dan alhamdulillah juga memang berhasil. Oke, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sumber. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Sumber, saya bacakan lagi yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak untuk pengambilan keputusan? Jadi langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu ya tadi kita kembali lagi, kita utamakan pendekatan personal. Pendekatan personal. Yang pertama pendekatan personal. Yang kedua kita utamakan musyawarah. Di dalamnya kan ada dialog, ada komunikasi. Pendekatan personal artinya gini, kita kan ada di tengah-tengah rekan-rekan. Kita semua manusia itu ditakdirkan menjadi makhluk yang sangat unik. Kalau kita ada di 60 orang, maka 60 orang itu ya kita pahami semua. Karena semuanya memiliki unikan masing-masing. Karena kita sudah memahami personal itu, maka saya yakin kalau kita sudah paham itu, kita ajak berdialog, berdiskusi, bermusyawarah itu sangat mudah. Personal. Jadi pendekatan personal, komunikasi musyawarah. Ini yang terakhir, yang keempat untuk saya. Saya bacakan lagi Pak Sumber. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling dengan rasakan efektif ya. Jadi yang saya rasakan efektif adalah utamakan pendekatan personal tadi. Jadi misalnya saya contohkan si A tadi,
berselisih karena sesuatu yang mungkin tidak perlu diperselisihkan. Maka kapan saya harus bisa masuk ke sana? Kalau saya tidak bisa mendekati kan sulit. Maka itu saya mendekati dulu, kemudian jangan sekali-sekali kita menganggap mereka itu dalam tanda kutip lebih rendah dari kita, sama. Jadi kayak pada mengapa mereka berselisih, karena mungkin baru ada hal yang kurang benar dilakukan. Saya yakin kalau paham itu kita harus sejajar setara kedudukannya. Prinsip kesetaraan juga ya Pak. Jadi artinya mereka akan nyaman untuk terbuka berbicara. Jadi tadi personal, keterbukaan, terus komunikasi. Jadi dengan cara seperti itu maka dilema etika tadi, karena kalau etika itu kan secara aturan-aturan kan sulit kita pecahkan dengan aturan-aturan. Betul. Jadi itu lebih cenderung ke rasa. Ya. Jadi kalau rasa kebijakan yang sifatnya universal. Kalau rasa itu kan didekati orangnya. Betul. Makanya yang kita utamakan. Itu yang menyelesaikan efektif itu ya Pak. Iya. Gitu Pak Sumber. Nanti lanjut bisa yang melanjutkan. Ya, matur nuwun, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya lanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dilema etika ketika ada dua situasi benar sama-sama benar Pak. Misalnya ya, ada seorang anak di sekolah saya atau sekolah kita seringnya juga begitu. Anaknya itu berprestasi di bidang non akademik, jadi juara olahraga atau juara MAPSI seperti itu. Tetapi akademiknya agak parah Pak. Jadi karena dia kan sering latihan, sering meninggalkan kelas, sehingga di akhir semester itu baru ketahuan nilainya nggak tuntas lebih dari 4. Nah itu kalau menurut raport KTSP yang belum ini ya, kurikulum merdeka, itu kalau nilai ketuntasan sudah kurang lebih dari 4 ya, artinya 5, 6, itu kan otomatis tidak naik. Padahal anaknya secara ini masuk terus, absennya penuh, kemudian sikap juga baik, kemudian juga berprestasi tadi, tetapi nilainya otomatis itu nggak cukup untuk naik kelas. Kalau ada hal seperti itu Pak, ketika Bapak harus mengambil keputusan kan biasanya nanti di rapat ya, tantangan seperti apa Pak yang menurut Anda paling membuat keputusan ini sulit diambil Pak? Menaikkan atau tidak menaikkan kalau anak seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau cara menaikkan dan tidak menaikkan itu kan terakhir. Jadi ini saya contohkan saja, ini kita berpikir analog. Di Yayasan Etika ini, di tahun pelajaran ini rencananya kita buka kelas KKO. Oh, khususnya. Kelas khusus olahraga. Iya. Jadi contohnya tadi seperti itu. Jadi kita sudah sebelum kita membuka itu, saya menyiapkan teman-teman untuk siap mentalnya. Artinya kita nanti akan paham anak itu walaupun nanti juara di tingkat provinsi, dia akan jarang masuk. Nah, itulah yang artinya gini, kita bangun prosesnya. Jadi kalau memang ada seperti itu, maka kita memberi perlakuan berbeda. Perlakuan khusus artinya seperti itu. Artinya perlakuan khusus bagaimana? Katakanlah KKM-nya tadi sudah ditetapkan Pak ya. Jadi maka anak kita beri misalnya, biasanya gini, pengalaman kelas khusus olahraga itu. Kalau misalnya mau ada event, ada lomba itu misalnya itu PC itu saja membutuhkan waktu berbulan. Pertama yang kami bekali kemarin, kita harus bijak menyikapi itu. Yang pertama, jangan anggap tidak masukkan karena itu terus ditulis A-nya berapa. Jadi itu anak berarti kita anggap masuk. Jadi itu kan untuk nanti rapat dianu kan sudah lolos di kehadirannya. Terus untuk mengejar materi, saya yakin itu dengan yang sering berangkat beda. Walaupun KKM-nya sama, kita turunkan tingkat kesulitannya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu. Terus
anak tetap belajar, maka guru-guru kita nanti menyiapkan modul. Jadi pada saat dia melakukan TC menyiapkan modul seperti itu. Nah, kalau proses ini sudah terbangun, maka misalnya tadi untuk menentukan ini naik atau tidak, nah, kita pertimbangkan itu. Jadi kalau langkah-langkah ini sudah dilalui, kok masih seperti itu, maka karena kita kan gini, kalau nggak salah sekarang kita kan menganutnya master learning. Master learning kalau kita pahami secara makro, anak itu lulus atau tidak tanggung jawab seorang guru. Ya, artinya kalau kita mau membuat anak naik atau tidak, itu kan kita kembali lagi tuh. Mengapa kok bisa memberi nilai seperti ini? Berarti kan kita melayaninya kurang. Seperti itu ya. Artinya kita nanti kita bahas luas seperti itu, maka kita nanti baru bisa menentukan oh ini anak ini naik atau gitu. Jadi intinya kalau ada dilema etika yang keadaan benar dan sama-sama benar, itu tantangannya justru membuat perlakuan khususnya itu ya Pak ya, supaya sama-sama terlayani, sama-sama adil begitu ya. Oke, terus saya lanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah diselesaikan langsung di tempat atau tunggu agak keadaan reda terus dipanggil oknum yang sama-sama memiliki masalah kalau keadaannya benar sama benar? Termasuk tadi ya kalau ada dua rekan yang berseteru atau bagaimana itu? Kalau menurut Bapak bentuk dan prosedur seperti apa yang sebaiknya dijalankan? Jadi gini, waktu, tempat, apalagi tanggal itu memang penting. Tapi itu menjadi tidak penting kalau kita bersemirat dengan perasaan. Nah, dalam benak saya yang saya konsep itu hanya gini, ada permasalahan A, saya punya target, ini saya selesaikan dalam jangka waktu berapa, misalnya 1 minggu, 1 bulan. Kalau misalnya saya membuat jadwal, wah ono perselisihan antar teman, sesuk tak panggil kabeh tanggal jam ini, hari ini harus menghadap, itu responnya mas beda-beda. Misalnya ada 2 orang, misalnya si A responnya dia tegang, respon si B dia menyiapkan materi khusus, aku mesti takoni iki, dia sudah mempraduga dulu dan seterusnya. Yang saya lakukan justru tidak gunakan seperti itu semua. Jadi konsep saya adalah saya harus punya target menyelesaikannya, itu manajemen waktu saja. Kemudian tempatnya saya tidak harus menetapkan harus di sini, tidak. Jadi yang saya utamakan gini, kembali lagi ke pendekatan bersama kita. Saya mendekati perorangan itu setelah nyaman berbicara. Jadi kenyamanan berbicara itu kan tidak harus di tempat seperti ini. Mungkin teman saya si A pas resi taman itu saja bicara, dia kok tersenyum dan terbuka dengan saya. Nah, disitulah tempat yang paling bagus. Disitulah saya mulai melakukan proses penyelesaian. Masih proses karena baru 1 orang. Misalnya yang lain lagi pas pada saat saya supervisi malah dia banyak cerita. Nah, disitulah waktunya itu. Artinya setelah saya 1 dan 2 ini lakukan pendekatan, setelah mendapat informasi, terus kita istilahnya kita Bu, saya ini bertemu bersama-sama bagaimana. Saya yakin sebagai orang dewasa kan akhirnya setelah itu terjadi klik, maka baru kita ajak bicara bersama-sama. Makanya kalau sudah kita ajak bersama-sama dari hati-hati, saya yakin bisa cair dan akhirnya masalah bisa terselesaikan. Berarti ya Pak ya, kalau ada permasalahan dilema etika yang Bapak lakukan itu tidak serta-merta langsung diselesaikan di tempat, karena kadang justru orang yang memiliki masalah itu nggak siap gitu ya Pak ya.
malah kita nanti menjadi musuhnya. Iya. Iya, jadi penerimaannya mungkin berbeda. Gitu. Jadi Bapak lebih cenderung mendekati secara personal, kemudian dari hati ke hati satu-satu, terus kemudian sesudah agak lega hatinya diselesaikan bersama-sama begitu masalahnya. Oke. Ya, terima kasih Bapak, itu ide juga ya buat kita. Kita kan kadang kalau ada masalah ke anak kan kadang juga langsung dor gitu kan, pengen segera diselesaikan. Tapi yang kita ya sama manusia. Sebetulnya dalam batin saya juga ada rasa mangkel dan sebagainya, betul. Tapi harus kita kembangkan itu. Manajemen emosi. Iya, manajemen diri gimana dia Pak ya. Artinya kan kadang ada orang yang meledak-ledak. Iya. Bagaimana kita tidak terpancing meledak juga kan seperti itu. Ya, artinya kita dekati sehingga setelah dingin semua kita cari. Oke. Ini juga masukan ya Pak dari kita bagi kita. Oke, terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi faktor ya, bukan personal ya. Personal bisa, kemudian faktor lingkungan sosial juga bisa yang mempermudah dalam mengambil keputusan. Jadi yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu ya, jadi ini, segala sesuatu peristiwa itu sangat sebuah pengalaman. Ada peristiwa baik, buruk, terus tidak sesuai dengan hati saya, itu semua saya anggap pengalaman. Jadi misalnya suatu ketika menyelesaikan masalah tapi saya dijadikan, itu juga pengalaman juga. Ya, yang pertama yaitu pengalaman yang menurut saya. Yang kedua, butuh pengelolaan emosi seperti tadi. Jadi terus terang sebagai manusia, kalau melihat orang meledak-ledak, batin kita ya sama. Tapi sejauh mana kita bisa mengerim itu. Jadi kadang diajak bicara malah onak-onak gitu kayak Pak ya. Kita sama, kita seperti, tapi sejauh mana kita bisa mengelola emosi kita. Jadi yang kedua mengelola emosi. Yang selanjutnya tentunya kita harus memiliki banyak pengalaman yang untuk itu. Jadi artinya gini, kita harus selalu mau mencari pengalaman. Pengalaman itu tidak hanya kita dapat dari orang yang lebih pintar saja, dari anak pun bisa, dari siapa pun bisa. Suatu ketika saya melihat di lapangan ada anak bermain, bertengkar, bertandang, itu juga bisa menjadi pengalaman. Nah, jadi itulah yang mendasari saya untuk selalu dalam mengambil keputusan. Jadi yang terpenting itu memang pengendalian diri. Jadi itu yang penting sekali. Berarti kalau menurut Bapak yang mempermudah kita dalam pengambilan keputusan itu pertama adalah pengalaman. Jadi kejadian-kejadian di masa lalu itu ya. Kemudian yang kedua tadi adalah pengendalian diri ya Pak ya. Kemudian yang ketiga senantiasa mau belajar. Nah gitu, baik dari lingkungan sekitar maupun dari siapapun seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan terkait dilema etika yang peristiwa benar sama-sama benar? Jadi gini, yang pertama tadi ini merupakan sebuah kesimpulan ya. Dari tadi saya selalu mengutamakan pendekatan personal. Yang kedua yang penting lagi, sangat penting sekali kita ajarkan dialog. Kalau kita sudah bisa klik dengan hati teman-teman kita ajak bicara kan mudah. Kita sama-sama terbuka, membuka kejujuran masing-masing. Saya jujur, sama akhirnya kan terbuka sekali. Jadi dialog. Yang selanjutnya adalah keterbukaan juga. Jadi keterbukaan itu artinya gini, misalnya ada teman kita yang
2 atau 3 atau banyak yang bisa perlu kita anggap sama, jangan kita beda-beda, jangan ada yang lebih dekat dengan kita terbuka semua. Jadi semua itu sahabat kita, semua teman kita, semua keluarga kita. Kemudian setelah itu yang paling mujarab lagi adalah setelah dialog itu kan artinya kan apa, dua personal ya, dua arah. Artinya terus selanjutnya kita lakukan musyawarah. Artinya kan setelah semua saling menyadari, kita kumpulkan, kita bersama, duduk bersama dengan cara-cara seperti itu. Menurut pengalaman saya lebih efektif. Yang terpenting menurut saya itu kita selalu melayani. Jadi fungsi kita kan melayani sebagai untuk fungsi pelayanan. Bukan kita pelayan, bukan fungsi pelayanan. Jadi bukan pelayan, fungsi pelayanan harus kita lakukan. Nah, artinya itu tupoksi kita sebagai kepala sekolah untuk memanajemen semua itu harus. Jadi memang eranya beda, euforianya juga beda. Kalau dulu dan sekarang itu sangat beda sekali. Kalau sekarang itu kita harus lebih mengedepankan bahwa kita fungsinya manajemen, bukan kita pimpinan yang artinya kita setara dengan teman kita. Semua kita utamakan berembuk bersama, duduk bersama seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu itu kan orang kepala sekolah mungkin lebih di top up-nya. Jadi pelajaran ya yang dapat kita ambil bersama, kalau dalam penyelesaian kasus dilematika itu kita harus mengedepankan tadi prinsip melayani, katanya Pak Din. Oke. Jadi menurut Bapak tadi pembelajaran kita ambil, kalau kita melayani berarti kita setara dengan rekan-rekan, jangan memfavoritkan atau bagaimana, kemudian diutamakan keterbukaan, dialog, musyawarah dan pendekatan personal. Itu ya Pak ya, ini ilmu baru bagi kita Pak. Kita kan sama sekali belum pernah memahami cara pengambilan keputusan karena selama ini kita kan guru biasa ya Pak ya, bukan pembantu pimpinan, bukan apa, jadi kita dapat ilmu banyak dari Pak Sumber. Ya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi kami. Gitu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi ini bukan berarti menggurui, tapi hanya berbagi informasi saja. Begitu. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko sudah memberikan waktu kepada kami calon guru penggerak ya. Ya, kami mendapatkan tugas Bapak untuk melakukan wawancara terkait itu pengambilan keputusan. Gitu. Kemudian ini nanti karena kita satu kelompok boleh syuting bareng, nanti kita wawancaranya bergantian Bapak. Iya. Ya. Monggo kita mulai waktu. Ya, monggo kita mulai. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah baik di Dian. Alhamdulillah. Ini bisa baik kan? Iya Pak, alhamdulillah kita semuanya baik-baik, sehat. Tetap ceria ya. Selalu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Intinya gitu ya. Saya mulai ya Pak, ada yang ingin kita sampaikan kepada panjenengan. Untuk yang pertama mengenai tentang kita, sekolah kita selama ini, bagaimana Pak Eko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Iya, terima kasih Bu Dian atas pertanyaan tersebut. Jadi kami sebagai kepala sekolah, terutama di SMP Negeri 45 dan juga
sekaligus ya sebagai KRT di SMP Negeri 1 Jen, ya berkaitan dengan yang disampaikan ujian tadi D5 etika ya atau bujukan moral. Ini tentunya di sekolah sebenarnya hal-hal tersebut banyak terjadi. Jadi kejadian-kejadian yang ada di sekolah itu tidak terlepas pula atas terjadinya dilema moral atau bujukan moral ya. Berkaitan dengan itu saya bisa mengambil suatu contoh, misalkan suatu ketika ada siswa yang kebetulan datang agak terlambat ya, mungkin jam 7 lebih ya, lebih 5 menit atau berapa menit itu. Kemudian setelah masuk di pintu gerbang dalam sekolah, tentunya kita tahu sekarang sekolah sudah menerapkan pembudayaan ya berkaitan dengan tingkah laku karakter anak, itu pasti akan ketemu dengan bapak ibu guru di sini. Maka disitulah bapak ibu guru termasuk nanti kalau juga kepala sekolah menemui hal itu akan terjadi yang namanya dilema. Mengapa saya katakan itu? Di satu sisi sebagai seorang guru atau sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil kebijakan terhadap seseorang yang terlambat, kita tidak boleh dengan serta-merta menyalahkan siswa tersebut karena dianggap melanggar suatu peraturan. Tapi hal itu harus kita dalami. Mengapa anak itu terlambat? Apabila anak itu terlambat karena sesuatu yang memang sangat urgen, misalnya anak terlambat karena membantu orang tuanya bekerja, anak terlambat itu karena memang orang tuanya baru sakit, atau ada kepentingan lain yang mungkin membuat dia terlambat ya, dan itu tidak mengada-ada, maka terjadi dua hal. Di satu sisi anak tersebut tidak mematuhi ketentuan ya, di satu sisi anak tersebut tidak mematuhi ketentuan tetapi dia menjalankan suatu hal yang baik, akan terjadi dilema ya. Disitulah yang nanti terjadi dua hal yang memang seperti berbenturan, dan ini harus kita memutuskan. Maka dalam memutuskan hal itu, apabila seorang guru atau seorang kepala sekolah terhadap kasus itu atau kasus yang lainnya, termasuk kasus yang terjadi pada guru, ya misalnya dalam hal mengajar kan juga ada sering terjadi semacam itu, maka kita harus menerapkan dulu, meneliti dulu, berkomunikasi dulu, bertanya tentang latar belakang, sehingga kalau sudah diketahui latar belakangnya, maka tentunya kita tidak dengan serta-merta memberikan sanksi kepada anak atau kepada guru itu, tetapi melalui tahapan-tahapan. Apabila itu memang kejadian yang semacam itu yang seperti saya ceritakan, maka seorang guru atau seorang kepala sekolah harus bersikap bijak, bahkan bisa saja malah membantu anak tadi yang terlambat, atau malah bisa dibantu misalnya karena mungkin seragamnya hanya satu pas plus, itu harus dibaringkan dulu ya misalkan. Maka dengan adanya informasi dari anak itu, malah justru kita bisa membantu anak tersebut, di samping permasalahannya tercapai karena nanti bisa dibantu entah oleh siapapun, oleh guru atau anak-anak. Di satu sisi dia tidak menjadi terlambat. Saya kira itu. Oke. Terus selanjutnya ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada suatu permasalahan di mana di satu sisi itu benar, ya dihadapkan kepada sesuatu yang benar, itu memang dilema. Katanya kata dilema etika ya, kata dilema etika itu memang tentunya akan menimbulkan dilema. Jadi karena
kedua-duanya itu mempunyai latar belakang, mempunyai dasar yang benar. Maka kalau ada terjadi hal semacam itu, ada yang benar-benar, maka kita cari solusinya dengan cara mencari mandorot yang lebih sedikit dan manfaat yang lebih banyak. Karena apa? Karena dari hal-hal yang benar itu tentu kita bisa membedakan, dan tentunya kalau bisa semacam itu kita nanti bisa mengambil suatu keputusan mana yang harus kita dahulukan, atau bisa saja memang kedua-duanya bisa diakomodasi. Jadi bisa saja kedua-duanya nanti diakomodasi dengan cara-cara tertentu, atau dengan mengambil keputusan mengambil salah satu permasalahan yang disampaikan tadi, di mana permasalahan itu dengan mengambil tingkat mandorot yang lebih kecil dan mengambil tingkat pemanfaatan yang lebih besar. Demikian ya. Berarti semacam win-win solution atau mana yang lebih urgen dulu gitu ya Pak. Begitu. Saya lanjutkan. Selanjutnya biasanya seperti apa Bapak prosedur atau langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika melakukan pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan apapun, apakah itu menyangkut kebijakan sekolah atau itu menyangkut berkaitan dengan anak, ya anak sendiri kan juga kadang-kadang banyak permasalahan ya. Itu sekolah tidak juga dengan serta merta memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi, tetapi sekolah tetap akan selalu berusaha mengidentifikasi permasalahan itu, ya. Kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan itu. Setelah itu kita baru berdiskusi atau berembuk ya berkaitan dengan permasalahan itu, ya, sehingga dari langkah-langkah yang kami lakukan itu kita bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik. Jadi kita juga mencari nasihat-nasihat atau katakanlah saran-saran dari pemimpin yang ada, terutama pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu, sehingga saran dan sebagainya itu tadi bisa menjadi suatu rujukan, sehingga kepala sekolah bisa mempertimbangkan itu menjadi suatu keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil. Jadi kebijakan yang diambil tidak itu hanya dari keinginan kepala sekolah, tapi kita juga melihat masukan-masukan baik dari siswa, dari orang tua maupun dari para guru dan karyawan. Saya kira itu. Berarti bisa saya simpulkan tadi kalau langkah yang Bapak ambil adalah pertama jangan tergesa gitu ya, jadi tidak serta-merta, kemudian diidentifikasi dulu masalahnya, kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak tentang masalah tersebut, kemudian sesudah itu melakukan urun rembuk, berarti diskusi gitu ya Pak ya, dengan kemitraan dan kesetaraan. Terus selanjutnya menerima masukan atau saran dari berbagai pihak sehingga menjadi rujukan gitu ya Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dian. Terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika tersebut? Menurut kami ya, kasus-kasus berkaitan dengan D5 etika itu tadi kasus yang sama-sama benar ya. Menurut saya yang paling efektif untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan D5 etika yang sering terjadi di sekolah, yaitu dengan menggunakan approach strategi. Jadi strategi pendekatan. Jadi pendekatan dan pendekatan, bukan pendekatan dan politik. Gitu ya. Jadi kita lebih mengutamakan itu karena apa? Dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait dan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, itu saya kira lebih efektif. Dan setelah kebijakan itu kita buat, maka dampak
ya yang di apa yang ada setelah adanya kebijakan itu akan lebih sedikit resiko atau resistensinya itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita mengambil suatu kebijakan dengan pendekatan konflik, apalagi kalau konflik komplit. Ya, kalau konflik komplit itu kan cara ruangan berbeda. Kalau kita lebih cenderung ke itu, mungkin dalam BK mungkin ada yang berkonflik. Berarti selama ini berarti jenengan yang diambil apa itu jenengan yang secara efektif itu melalui pendekatan. Iya betul. Kemudian ini Pak, selama ini itu menurut Bapak ada nggak tantangan-tantangan dalam setiap pengambilan keputusan? Oh, kalau tantangan pasti ada tuh, apapun, apalagi dalam kehidupan apapun ya. Secara pribadi di rumah tangga itu tantangan oke. Masyarakat tantangannya oke, apalagi kaitannya dengan orang murid, orang siswa, orang guru sendiri. Yang saya kira tetapi manusia kabeh, tapi isinya berbeda-beda. Tentunya tantangannya banyak. Tantangan yang utama yaitu terhadap entah itu guru, entah itu masyarakat, dan entah itu siapapun yang memang ada kecenderungan untuk mempunyai kebiasaan untuk menentang, itu ada. Jadi ada orang yang memang karakternya semacam itu, dan itu harus kita maklumi. Memang setiap orang itu unik, tidak bisa disamakan. Tidak bisa setiap orang kita samakan isoman kan gitu. Jadi itu sudah menjadi tantangan. Orang-orang yang frontal, orang-orang yang vokal dan itu juga tantangan. Itu malah lebih bagus daripada orang yang diam, tetapi ternyata malah menyimpan berbagai permasalahan itu. Kemudian tantangan yang lain ya dalam mengambil keputusan ini ya tentunya berkaitan dengan hasil ya. Jadi kita kan berpikir harus lebih jauh. Jadi bagaimana supaya keputusan yang kita ambil ini bermanfaat untuk semua. Itu juga merupakan tantangan, tidak semudah kita mungkin semacam ini tidak. Tapi kita berpikir sampai ke situ. Bagaimana keputusan ini diambil, tetapi keputusan ini nanti bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa memberikan pedoman, petunjuk bagi warga yang ada di situ. Saya kira itu yang banyak terjadi itu berkaitan dengan karakter tadi biasanya. Perbedaan prinsip, perbedaan pendapat itu ya Pak. Sama nanti hasil akhirnya kira-kira manfaatnya jangka panjangnya seperti apa tadi. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak, ketika ada permasalahan baik dari segi dilema etika maupun rujukan moral, apakah biasanya Bapak langsung diselesaikan saat itu juga atau memiliki tatkala atau waktu khusus untuk menyelesaikannya? Terus kemudian ketika untuk menyelesaikannya itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan? Ada masalah yang bisa langsung diselesaikan, ada masalah yang memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Jadi masalah-masalah yang bisa langsung diselesaikan ya kita laksanakan, diselesaikan apabila memang permasalahan itu sudah jelas latar belakangnya apa, kemudian yang terlibat siapa, dan kita sudah mempunyai wawasan ke depan kira-kira kalau mengambil kebijakan ini seperti apa, dan sudah tahu resistensinya, maka itu harus kita langsung kita putuskan kalau ada permasalahan semacam. Tapi kalau permasalahan itu memang lebih kompleks ya, lebih rumit, tentunya kita membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa serta-merta. Misalnya kita harus membutuhkan komunikasi dengan komite, itu kan butuh waktu. Tidak bisa pada saat itu putuskan sendiri. Kita membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan dinas. Kalau itu permasalahan moral dan sebagainya, kita juga
komunikasi dengan dinas, komunikasi dengan DKPP dan sebagainya. Bukan pakar hukum gitu ya Pak? Ya, semacam itu. Ya. Kalau itu permasalahan hukum ya kita komunikasi dengan orang yang tahu tentang hukum. Jika permasalahan semacam itu ya kita butuh waktu. Jadi ya waktunya kapan? Ya sampai yang kita butuhkan, data-data yang kita peroleh itu bisa kita terima, sehingga itu nanti menjadi arah kebijakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, prosedurnya saya kira untuk pengambilan keputusan seperti tadi yang saya sampaikan ya, tidak bersama lagi, tidak perlu saya sampaikan lagi. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan itu tergantung urgensinya ya Bapak ya. Betul. Ada yang dapat kita selesaikan dengan cepat karena kita sudah berpengalaman, sudah punya data, tapi ada yang perlu pendalaman lebih jauh gitu agar tidak salah melangkah seperti itu. Ya, terima kasih. Monggo dilanjutkan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eko dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang sangat mempermudah dalam membuat keputusan yang itu adalah adanya timbak. Jadi kita biasanya di sekolah punya timbak. Jadi timbak itu langsung biasanya membahas, yang mencerna, kemudian menyiapkan data-data sampai nanti mengambil suatu keputusan. Jadi tidak selamanya permasalahan yang ada itu tadi yang katakan tidak diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. Tapi memang ada juga yang bisa langsung diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. Tadi dilihat dari urgensinya. Sehingga dengan ada teamwork yang bagus itu saya yakin permasalahan akan mudah. Teamwork di situ apalagi timnya lengkap, pada yang tahu masalah A, masalah B, masalah C, misalnya tahu masalah hukum, tahu masalah berkaitan dengan regulasi dan sebagainya, itu akan lebih memudahkan kita. Kemudian apa itu yang bisa membantu ya untuk memutuskan lebih cepat. Jadi apabila kita juga mempunyai SOP, jadi perlu penanganan apapun itu butuh adanya SOP. Kadang kalau tanpa SOP kadang kita akan lebih sulit karena prosedurnya mana kan itu. Maka harusnya di sekolah punya SOP apapun, termasuk permasalahan anak, permasalahan guru maupun permasalahan apapun. Jadi ada SOP-nya, ada teamwork-nya, sehingga segala permasalahan itu nanti saya yakin bisa tertangani dengan baik. Berarti dalam mempermudah kasus-kasus itu ada teamwork yang membantu dengan kemudian pengambilan keputusannya itu melalui dengan menggunakan SOP gitu. Ya, dan setelah harus sudah menyiapkan SOP, tidak bisa kita ada permasalahan baru membuat SOP. Jadi sudah ada SOP-nya dulu. Contoh yang gampang, misalnya ada orang mau katakanlah mau legalisir, itu kan harus sehingga nanti kalau ada permasalahan kaitannya dengan legalisir, kita bisa langsung responnya semacam ini. Harus melalui TU dulu, harus melalui itu dari kepala sekolah misalnya. Ini tidak ada mempermasalahkan, tidak bisa ada contoh. Penanganannya sama gitu ya. Termasuk berarti pengalaman juga sangat berharga ya Pak ya di sini kalau untuk pengambilan keputusan ya Pak ya. Iya betul. Pengalaman juga sangat penting. Kalau orang tidak pernah mengalami suatu permasalahan yang berat itu, kalau dihadapkan pada permasalahan berat juga ya mungkin agak lama dalam keputusan. Begitu. Satu lagi Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, menurut Bapak itu pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Saya kira pembelajaran yang perlu kita petik selama ini ya, dalam pengambilan kebijakan yang sudah kami lakukan. Jadi yang pertama tadi tidak perlu tergesa-gesa dan dalam bahasa dengan kesusu. Jadi tidak bisa kita punya permasalahan kemudian kan kadang ada orang tua langsung marah
kemudian mengambil keputusan itu sangat buruk. Jadi orang yang marah dalam emosi, mengambil keputusan itu agak salah. Gitu. Jadi maka yang pertama tadi adalah apa tadi? Tidak tergesa-gesa. Jadi yang penting tidak tergesa-gesa. Kemudian yang kedua tadi pengalaman. Ya. Jadi pengalaman itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting bagi seorang pengambil kebijakan untuk mengambil suatu kebijakan dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, jadi perlu adanya teamwork tadi. Ya, kalau diramekan dengan itu, ya. Dan kemudian tadi, ya mungkin SOP lagi. Ya. Oke, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari Bapak selaku kepala sekolah, ketika untuk mengambil keputusan baiknya jangan tergesa, kemudian harus punya banyak pengalaman ya Pak ya, kemudian harus punya teamwork yang solid yang bisa membantu kita, dan harus punya SOP atau standar operasional prosedur biar tidak terjadi salah paham atau kebingungan ketika ada permasalahan. Ya, demikian tadi Bapak, kita bertiga berterima kasih sekali sudah diberi waktu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat ya Bu ya. Kita dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru dari Pak Eko. Kita berterima kasih sudah mengganggu waktunya Bapak pada siang hari ini. Oke, sama-sama. Jadi tetap semangat ya, tetap menjadi guru yang menjadi inspirasi. Amin. Dan juga jangan sekali-kali menjadi guru yang pada taraf hanya zona nyaman. Karena zona nyaman itu kalau ibarat suatu pertumbuhan itu akan selalu stagnan, bahkan bisa menurun. Kalau pengen selalu menjadi pribadi yang lebih baik, maka jangan takut dengan perubahan. Intinya itu. Kalau tidak mau berubah ya jenengan tidak akan berubah. Kalau jenengan sudah merasakan itu kita harus situasi itu berarti jenengan sudah pada zona nyaman dan itu tidak bagus. Dan rata-rata orang semacam itu, termasuk rata-rata para guru ya semacam kado ini harusnya termasuk ini kan Pak perubahan kurikulum ini kan. Ini kan gitu. Itu berarti tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Dan kita nggak pernah belajar hal baru gitu ya Pak ya. Ini untuk pulang sih, untuk sih juga setelah situ ya. Ya langsung